saja. Agar pembun Jangan terhadap nanti di framing Imam dia Hasan kalah. dan Husain yang dilakukan Sunni itu tidak terulang lagi ke Al-Mahdi. Papa Jahanam, kalau ente ikut nanti di framing dia kalah. Udah ente diam aja. Nah, jadi Niplos ini kan kalau Tuhannya dihujat kan tidak terima itu. Padahal mereka menghujat Tuhan itu kan bukan karena dia tahu kepada Tuhannya kan. Nah, bayangkan kalau Niplos mengetahui tentang Tuhan, lalu Tuhan yang Niplos ketahui yang dilihat itu dihujat. Wih, bisa perang tuh Niplos. Bisa stres tuh menghadapi penghujat itu kan. Nah itu salah satu manfaatnya Niplos. Artinya ada dampak yang yang positif di situ. Ustaz Ali, Paham nggak? Ustaz Ali, mohon kebijaksanaannya. Saya tidak mau dianggap mempermalukan orang. Bagaimana kebijakan Ustaz Ali? Saya tidak mau dianggap mempermalukan orang, Ustaz Ali. Jujur. Ini apaan ini? Ini saya tanya manfaat untuk Mahdi supaya Mahdi tidak dihujat. Itu manfaat untuk dirinya sendiri. Yang saya tanya untuk umat. Saya nggak mau mempermalukan orang. Ini sepertinya bukan susah diajak diskusi, tapi nggak ngerti ya substansi dalam diskusi. Jadi saya kira bagaimana? Itu kebijakan Ustaz Ali. Silakan. Saya kembalikan. Nah ini logika Niplos yang tidak nyampe. Seolah-olah Imam Mahdi itu mengharapkan manfaat dari umat itu. Padahal apa yang dilakukan oleh Imam Mahdi itu bukan untuk dirinya. Dirinya itu sudah selesai itu. Tidak Ya sudah, membutuhkan untuk itu. umat kalau begitu. Apa? Untuk Nah, umat. Masa iya dong. supaya nggak diolok-olok? Apaan sih itu? Artinya setiap kegaiban Imam Mahdi itu pasti tujuan untuk umat itu. Bukan untuk dirinya. Kalau Ya, untuk apa yang mau dirinya, saya tanya satu aja untuk umat apa? ya jelas lah untuk umat. Agar umat ini terhindar dari pengolok-olokan tentang sosok itu. Tapi kan tetap saja. Perhatikan ya, Imam Mahdi itu dianggap maksum. Imam Mahdi itu dianggap maksum. Bahwa Imam Mahdi itu adalah imam yang dianggap satu-satunya di akhir zaman yang berhak menuntut umat Islam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dia. Tetapi masalahnya adalah ribuan tahun dia gaib, umat dibiarkan tidak memiliki imam yang bisa mengajarkan kebenaran Islam. Sabar, itu namanya bukan manfaat, kerugian. Itu kerugian namanya, bukan manfaat. Yang saya tanya, manfaat dia bersembunyi ribuan tahun untuk umat itu apa? Yang ada kerugian. Kenapa? Umat luntang-lantung gak ada dia. Ayo, saya pakai standar kamu, Syiah. Bingung kamu pasti. Debat sama Sunni. Gimana sih? Lanjut. Ya, umat yang terluntang-lantung ini bukan di zaman hari ini saja, Niplos. Umat terluntang-lantung itu secara Berarti ini masa fatrah ya? Ini masa fatrah berarti ya? Tidak ada utusan yang diutus di zaman ini ya? Masa fatrah berarti ini. Kamu samakan dia dengan Nabi. Persis kamu. Berarti fix kamu menganggap Mahdi adalah Nabi. Karena ini masa fatrah. Luntang-lantung. Begitu ya? Begitu ya? Bingung kamu kalau dia debat adalah sama imam. Neflos ini pemburu yang berbahaya. Neflos nggak menguasai banyak kitab, tapi logika Neflos terlalu tajam dan kamu terlalu berani untuk diskusi one on one dengan Neflos gitu loh. Saya tanya sekarang, tujuan kegaiban Imam Al-Mahdi yang sebagai satu-satunya orang yang berhak untuk menuntut umat, ya, apa tujuannya? Dia gaib. Bukankah umat luntang-lantung? Kamu jawab. Di masa itu pun, di masa dahulu, ya, wasabiqun asabiqun, orang-orang terdahulu misalnya. Ya, masuk lagi Oten satu. Woi, Oten satu. Debat sama Neflos. Sabar dulu PJ, nanti sesi kita nanti lah PJ. Sabar lah, masa ditolongin, nggak percaya dengan BAA. Sabar dulu, ya. Lalu omongan Niplos ini panjang lebar tapi kosong, dia tidak berisi. Kalau Apanya begitu kasih mau saya ditanggapi? jawaban. Isi saya dengan jawaban kamu. Kalau begitu apa tujuannya untuk umat? Isi saya yang kosong ini. Coba. Berarti kamu yang Bukan kosong, soal saya isi ngadu. terus. Bukan soal ngadu urat leher ini Niplos, Loh, bukan bukan tenggorokan ngadu yang leher. jadi. Memang. Sekarang saya minta logika kamu. Apa tujuannya Imam Mahdi itu Iya. disembunyikan gaib untuk umat, bukan untuk dia? Alasan Niplos, Imam Mahdi ini justru membiarkan umat terluntang-lantung, Ya.
Tidakkah di zaman-zaman sebelumnya bahkan Itu masa di zaman patroh. para khalifat terlantung? Gimana sih ini? Ini Waduh. gimana sih ini? Coba deh Perhatikan. kamu Niplos. Aduh. Peperangan itu di zaman siapa? Aduh. Di zaman mana? Itu bukan terlantung-lantung. Perhatikan ya. Gimana sih? Perhatikan. Aduh, ini gimana sih? Ini Nak? sudah 5 menit belum ini Bang Ali? Iya. Aduh. Tidak Udah saya cukup, tunggu sampai hari Kak. kiamat. Tidak- Gak percaya tidak- sih, tidak dibilangin. Tidak cukup, Sampai hari Kak. ki- Ya sampai kan, hari kiamat. syahidnya 11 imam yang lain di tangan Sunni itu tidak cukup, Kak. Mau kalian syahidkan juga imam yang ke-12 ini. Udahlah. Sakitnya udah sampai ke tulang-tulang, udah mulai sadar kan? Begitu. Makanya lain kali jangan lagi menghina sahabat ya. Saya ingatkan ya, jangan lagi menyenggol-nyenggol Sunni. Kalian sembunyi-sembunyi mainnya waktu di jam-jam 4:30 pagi, orang udah pada tidur. Sengaja itu kalian framing-framing. Ini Ya, lain kali Niplos ini jangan yang begitu sebenarnya lagi. keburu Ya, Niplos udah. ini Nggak keburu ada masalah sih. menyimpulkan Sudah mulai sepihak. sadar ya. Sudah. Kalau aku tetap jalan. Orang-orang Iya. yang mengaku-ngaku sahabat, ya yang mengaku-ngaku sahabat tapi tidak menjaga, tidak merawat, tidak membuat para ahlul bait merasa aman hidupnya, ya tidak Oke, layak Ustaz disebut Ali. sahabat. Lanjut, ambil alih. Silakan Ustaz Ali. Tafadhal, Oke. Ustaz. Tidak layak. Jadi Jadi menit Niplos, Bang Ali. Oke, kita sambut Niplos, dulu. perhatikan dulu dong, Niplos. Baik. Gini Niplos. Ini masih mau lanjut Ah. Bia, siapa ini? Iya, Niplos ini harus paham Oke. apa kategori sahabat itu. Jadi kalau sahabat Nabi itu memang tidak boleh dicaci maki, namanya sahabat kok. Gini, Ah. saya tanggapi Tidak dulu ya. Saya tanggapi. Sahabat kan? Iya, Tapi sebentar. sahabat itu Sebentar. apa Weh, maknanya? nanti dibacakan Sahabat hadisnya, itu tidak hadis-hadis masuk. Syiah, kamu nanti malah buka baju. Buka baju, diam dulu PJ. Boleh. Kalau seandainya dibacakan salah satu hadis, ya, Bentar. hadis-hadis Syiah, wah nanti buka baju. Nggak pakai baju nanti nih kalau dibacain bahwa tidak Ya, wajib bacain aja. mencaci. Nggak perlu baca-baca itu Niplos. Kan? Niplos ini harus paham dulu apa maksud makna sahabat itu. Loh, Sahabat itu orang yang setia, orang yang tidak munafik, orang yang tidak mengingkari, Apaan orang sih? yang selalu siap menjalankan perintahnya Oke, Rasulullah. Tidak jawab pernah dulu. menoleh. Oke, Nuaiman itu sahabat Nabi atau itu. enggak? Kalau menurut standar kamu Itu begitu, Nuaiman itu sahabat Nabi enggak? Woi, Nanti Nuaiman itu sahabat Nabi atau baru enggak? kita menunjuk Jawab, sosok jawab, yang bingung mana kamu. seperti Bingung. itu. Tanya ke aku. Bingung. Aku Diam dulu tanya. kau. Diam dulu. BAA, kalau kamu bilang sahabat adalah orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang taat, orang yang bla 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 begitu ya, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Nuaiman itu sahabat Nabi atau bukan? Jawab. Yang sering minum khamar. gini nih, Jawab. Bos. Orang Jangan yang gini, hidup jawab Nabi. dulu. Jawab dulu. Orang yang Kalau hidup saya pribadi, sahabat adalah orang yang hidup sejaman dengan Nabi, walaupun dia melihat secara langsung ataupun tidak. Ya, itu jelas ya. Sekarang kamu jawab. Termasuk Loh. musuhnya Itu mah Nabi orang yang itu sahabat juga. zaman, bukan sahabat. Orang-orang yang hanya hidup sejaman. Maka bilang sahabat. Masa saya harus beatbox sih? Aku Dengarlah. hidup sejaman sama Jokowi. Masa aku bilang sama Jokowi? Gimana nih, udah kondusif ini? Sabar. Gimana ya? tuh seperti Oke, ini? sekarang pertanyaan saya Sebentar. adalah Nuaiman itu sahabat Nabi atau bukan? Kalau kamu merujuk sahabat Orang yang adalah hidup orang yang sejaman taat. dengan Salah Nabi. lepas handset ini. Oke, saya ambil alih dulu seperti biasa. Yang lain mute dulu. Oke, pertama saya ingin menanggapi misinformasi yang disampaikan oleh Papa Jahat. Tidak semua imam-imam maksum dalam versi Imamiyah Isna Asyariyah dikatakan terbunuh syahid. Bahkan imam ke-11 atau yang disebut dengan Hasan Al-Askari itu sakit meninggalnya, Pak. Janganlah membawa data yang tidak benar. Ada, yang lain ada yang diracun. Ente katakan tadi Nuaiman, dengarkanlah aku jawab pertanyaan dari Neflos. Apakah Nuaiman sahabat Nabi? Masa Abu Jahal jadi sahabat juga kan enggak. Ya, Sahabat juga tuh, Abul. Oke, Termasuk oke. Makna sahabat dalam perspektif Ahlussunnah, man iltaqa bi Rasulillah wa amana bihi. Barang siapa hidup semasa Rasulullah dan bertemu langsung dan beriman kepada Rasulullah, maka Abu Jahal, Abu Lahab bukan sahabat walaupun sezaman dengan Rasulullah. Clear ya?
Tuh ketahuan Neplos tuh. Itu Neplos itu berarti yang ngawur tuh tadi. Loh, Yang kamu bilang kan pernyataannya begini, ugal-ugalan itu. sahabat itu harus taat, harus taat, harus taat, harus taat. Nuaiman emang taat ya? Bang Ali ini gimana sih? Kok malah menggugurkan pendapat Neplos? Halah, gitu. karya Bab seni. yang tadi Woi, udah selesai seniman belum, bab yang amatir. Jangan coba-coba adu-adu retorika dengan Kalau Neplos, belum, seniman amatir. lanjutkan aja Wah, masa sama mau Neplos. menggugurkan pendapat Neplos? Itu permainan saya waktu saya Iya. tahun Kayak gitu 2002. kan, Neplos. Juga tidak Jadi- bisa dipungkiri ada kaum yang pura-pura menjadi sahabat contohnya, Rasulullah Syiah, agar bisa Takiyah. mendirikan dinasti. Iya, Syiah Agar bisa contohnya, Takiyah mendirikan pura-pura. dinasti. Iya, Syiah itu, Takiyah kan pura-pura. Syiah itu, bukan Sunni. Oh, Itu jadi Syiah. kamu mau bilang Muawiyah pura-pura? Lo Kamu bilang Muawiyah pura-pura? Lo gimana yang pura-pura Syiah kok? Sunni kapan pura-pura? Orang Syiah yang pura-pura Takiyah. lah, pura-pura Weh. menjadi sahabat, Wah, dan gimana lalu anak sih? cucunya Yang Takiyah Sunni atau Syiah? lalu yang- Anak mendirikan pamit ini udah ikut dinastinya. diskusi nih. Tidak kondusif ini diskusinya ini udah ilmiah ini. Ini bukan mencari kebenaran nih, mencari pembenaran aja semuanya. Tidak ada dalilnya, tidak ada referensinya oke. yang jelas, cuma asumsi. Saya pamit deh. Iya, ya, Bang. Oke. Gabriel. Baik. Bang Gabriel, jangan pamit dulu, Bang Gabriel. Sebentar dulu, Bang Gabriel. Sebentar ya. Tadi saya Oke. ingin merisum bahwa konsep kemaksuman tersebut konsekuensinya adalah kemaksuman itu pastilah membawa kebenaran karena tidak mungkin yang maksum itu salah. Maka ketika yang maksum, apalagi puncak kemaksuman Al-Mahdi sebagai imamuz zaman itu, sebagai pemimpin akhir zaman yang akan bertugas menyatukan umat Islam, memimpin umat Islam di akhir zaman, dipertanyakan Bang Neflos tadi, apa manfaatnya jika dia sudah lahir, sudah ada di dunia ini tetapi dikatakan gaib. Itu yang coba ditanyakan Bang Neflos kepada BAA. BAA coba berikan argumen yang kuat kenapa dia harus gaib sedangkan posisi Al-Mahdi itu adalah untuk menyatukan umat, untuk membawa kebenaran yang sebenar-benarnya dari Rasulullah kepada umat. Ya, jawabannya sama. Kenapa Al-Mahdi Sunni sampai sekarang belum lahir? Sama. Tanya siapa, ya bilang siapa. Iya, kamu diam dulu. Saya juga hormati ini dari tadi. Biar Neflos sama BA. Karena memang Iya. ada usaha dari Bani Sufyani untuk jadi Al-Mahdi. PPJ dari skala 1 sampai 100. Kau yakin BA bisa jawab itu berapa persen? Kenapa terus kau bantu? 100. 100. Ya udah, jangan bantu dia kalau begitu. Sudah, selesai. Iya. Kalau maksud Bang Ali menuntut jawaban yang lebih kuat itu maksudnya gimana Bang Ali? Oke, kan gini Bang BA. Bahwa Iya. kan bahwa yang dalam keyakinan kemaksuman Imamiyah Isna Asyariyah tersebut, bahwa Al-Ma'sum itu yang disebut dalam Al-Quran sebagai yang mengetahui ta'wil Al-Quran, disebut sebagai ar-rasikhuna bil ilmi kan. Yang paling berhak, yang paling tahu makna Al-Quran, yang paling tahu apa tafsir Al-Quran, Al-Mahdi. Ya. Ya Oke. harus gitu dong. Masa Iya. Sunni mau punya Al-Mahdinya nanti enggak Bentar, sama Papa. Bentar, iya, oke. Jadi Apa Sunni mau kayak gitu? dengan Mau konsep Sunni punya keyakinan, Al-Mahdinya kayak aku? Ya nggak mau lah. aduh si Cuma Papa. model punya nama Bapak Muhammad, nama Abdullah, nama Muhammad. Mau? Tolong, Ya enggak lah. Apa jahat? Kamu diam dulu. Ini Papa merasa BAA akan blunder, makanya dia terus masuk dari tadi nih. Oh enggak Bang Ali, jawabannya tetap Secara sama. nggak langsung PPJ itu mempermalukan kamu. Kamu dianggap nggak mampu. Perhatikan narasi PPJ. Setiap ada pertanyaan sulit, Kamu pasti minta dia yang jawab. diam. Iya. Pasti dia yang jawab. Itu dia mempermalukan kamu sebenarnya. Kamu nggak tahu dia Hawarij. Jangan kamu kira dia pro Syiah, ada aja. Oke, jadi Ya, sebentar, poin itu dulu diselesaikan Bang BA dengan konsep bahwa Al-Ma'sum adalah ar-rasikhuna bil ilmi, yang paling berhak mentawilkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran. Maka dengan kegaiban tersebut artinya dibiarkan umat ratusan atau berapa ribu tahun telah kehilangan sosok yang bisa mengajarkan mereka kebenaran dari Islam itu. Itu konsekuensi logisnya. Tapi ketika Imam Mahdi belum lahir, artinya umat Islam memang diberikan ujian oleh Allah untuk mencari kebenaran yang sedekat mungkin dengan pemahaman Rasulullah.
Jadi jika Imam Mahdinya sudah lahir tapi dinyatakan gaib, ada kemubaziran, kesia-siaan di situ. Itu yang dimaksud Neflos. Silakan ditanggapi. Oke. Ya, dalam konsep Syiah itu kan tidak boleh lepas dari nubuat ya. Artinya setiap zaman itu tidak boleh kosong dari seorang imamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, karena itu Imam Mahdi yang sebagai imam terakhir itu telah hadir bersama kita sebenarnya. Itu dalam keyakinan Syiah. Nah, hanya karena untuk melihat Imam Mahdi, ini memang tidak semua orang bisa mengenali Imam Mahdi. Sama juga pada zaman Rasulullah, tidak semua orang itu bisa. Sebentar dulu. Dalam keyakinan antum menyampaikan ada yang bisa mengenali, ada yang bisa berjumpa atau bisa berinteraksi dengannya sekarang. Ada memang sosok-sosok yang tertentu yang memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan Imam Mahdi, bisa memahami. Itu tentu dalam konsepnya. Enggak perlu ditanya itu siapa-siapanya. Itu yang penting kerangkanya dulu dipahami. Iya. Soal siapa-siapanya itu nanti. Gini. Selesai dulu di konsepnya Bang Ali. Iya, sebentar. Bang Ali, jangan keburu. Neflos, Bang Ali ini kan keburu. Tenang. Memburu soal siapa. Padahal konsep tentang apanya belum selesai. Iya, konsep Jadi, apanya? Tunggu dulu, sabar. Enggak, sekali lagi saya clearkan konsep apanya, bahwa ar-rasikhuna bil ilmi, yang membawa kebenaran Al-Quran adalah Al-Ma'sum. Apalagi Al-Ma'sum yang terakhir sebagai imamud zaman. Maka ketika Al-Ma'sum harus sudah lahir, Bang Ali. Iya, diam dulu. Nanti ada giliran Anda, diam dulu. Coba beradab ya. Maka dengan konsep bahwa ar-rasikhuna bil ilmi, yang paling dekat dengan kebenaran Al-Quran adalah Al-Ma'sum, dan apalagi Imam Zaman Al-Mahdi yang terakhir ini, lalu dia hanya memilih beberapa orang untuk dia iya, sebentar dong. Kita bicara apa? Bukan bicara siapa sekarang? Dia panjang nanti Bang Ali. Gak apa-apa, agar teman-teman Sunni mengetahui konsep Anda. Jadi hanya segelintir orang yang dipilih oleh Al-Mahdi untuk diberikan ilmu. Iya, itu berdasarkan kepatutan kelayakan itu. Artinya dalam dunia modern hari ini itu ada asas kompetensi. Itu berlaku itu. Tidak boleh tidak. Nah, masa anak cucu Muawiyah mau dikasih wakilkan agama ini? Masa anak cucunya At-Tamimi mau diwakilkan agama ini? Ya enggak lah. Baik. Lalu, jika sudah ditunjuk orang-orang yang bisa mendapatkan ilham, berinteraksi atau bertemu ataupun berkomunikasi, apapun istilah atau bentuknya itu, konsepnya, lalu siapa orang itu? Kenapa umat tidak mengenal mereka? Waduh, oke. Nah, memang saya paham arah tujuan Bang Ali itu, dia yang diburu Bang Ali ini tentang sosoknya, tentang siapanya. Nah, nanti saya pasti akan menyebutkan itu, Bang. Cuma santai dulu, sabar dulu, ya. Oke. Bang Ali, kalau bicara tentang Al-Quran atau hukum-hukum Islam, sebenarnya itu sudah selesai 14 abad yang lalu. Itu sudah dituntaskan secara sempurna oleh Rasulullah. Imam Mahdi ini tinggal melanjutkan, meneruskan, mengawasi. Kan begitu. Bukan lagi membuat sebuah tafsir atau pemahaman yang berbeda. Tidak. Dia hanya melanjutkan keberlangsungan tentang takwil, pengertian yang sesungguhnya, bergeser dari Rasulullah sejak awal diadakan ini agama atau Al-Quran itu. Tidak boleh bergeser di situ. Karenanya Imam Mahdi ini kita kembali ke belajar pada sejarah. Kalau Syiah itu Imam Ali itu sebagai wahsinya, sebagai pengganti Rasulullah. Nah, kemudian dalam realitasnya justru Imam Ali itu yang dimarginalkan itu, termarginalkan posisinya. Jangan dulu sampai ada kalimat wahai umat, sebentar dulu dong. Kita fokus pada poin Al-Mahdi. Urutan logisnya nanti sampai ke situlah. Iya. Sabar dulu. Jangan tinggi. Nah, artinya ditahan dulu. Ada banyak umat
yang sebenarnya belum siap menerima sosok Imam Ali yang mestinya dipatuhi secara utuh itu. Tidak boleh tidak mematuhi. Kenapa? Ya karena kalau agama ini diteruskan oleh orang yang tidak senyawa dengan agama, ya tidak, bagaimana agama ini bisa dilanjutkan? Nggak bisa. Nah, pun begitu, setiap perjalanan dari zaman ke zaman, imam-imam ini tidak luput dari penganiayaan, dari ketertindasan. Bahkan puncaknya pada Imam Husain itu. Imam Husain itu Ustaz adalah Ali, puncak dari segala derita. Izin Ustaz Ali. Ya. Nah, Lanjut. jangan nih Plos. Kamu Ustaz belum Ali. disuruh bicara. Saya mau ngomong sama Ustaz Ali. Izin Ustaz Ali, sedikit saja boleh tidak Ustaz Ali? Boleh, silakan. Izin Ustaz Ali, boleh dibacakan Ustaz Ali? Pasti pada mengamuk ini yang lain. Yohanes 16 ayat 12. Masa pakai Tadi katanya Yohanes? belum siap ya. Boleh dibacakan Ustaz Ali? Yohanes 16 ayat 12. Berarti pakai Injil Markus, Boleh? Injil Yohanes. Pakai Boleh Ustaz Ali dibacakan? Silakan. Woi, sebentar. Anda cerita. Coba Ustaz Silakan. Ali, saya satu device Ustaz Ali, izin saya satu device. Ustaz Ali bisa minta tolong membacakannya untuk saya, bukan untuk yang lain. Untuk saya dan untuk teman-teman di bawah. Sebuah kitab Coba agama Ustaz Ali. orang yang Panas kau banget tuduh kalau Neplos palsu, ngomong. itu mau kau Panas. bacakan di hadapan kami. Gimana? Panas banget. Panas, kalian tutup kuping kalian. Tutup kuping kalian. Tutup. Kitab agama orang lain. Yohanes 16 ayat 12 bahwa Yesus berkata, kalian belum siap menanggungnya. Kalian belum sanggup menanggungnya, sama seperti dalilnya mereka ini. Syiah, kalian belum siap menanggungnya. Makanya dia belum turun. Kafir, kau Coba- ada coba. Muslim. Gimana Ustaz Ali, ceritanya? boleh dibacakan Yohanes 16 ayat 12? Ayat 12. Iya, Dalil orang silakan kafir Ustaz Ali. diadakan ke Muslim. Memang Aduh, pedih kalau Neplos nih ngomong nih. Pedih banget, gak ngerti saya. Kalian aja buku porno kau bacakan. Wah, pedih. PPJ udah mulai merasakan sakitnya dia pelan-pelan. Yohanes 16 ayat 12. Kitab orang Oke. kafir dibacakan. Yohanes 16 ayat 12 belum siap menanggungnya. Tolong Ustaz Ali, silakan sedikit saja, habis itu saya diam. aduh, Nggak apa-apa, ini Neplos. karena ada permintaan saya baca ya. Yohanes Layak. Andalannya Layak tak? itu Layak tak? Setelah itu saya diam. Setelah itu saya diam. Silakan Oke. Ustaz Ali. masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu kita harus anggap. Itu Mahdi, nubuatan Mahdi itu. Itu nubuatan Ini Mahdi Bang Ali. itu. Ini Bang Ali sebenarnya nih udah. Iya, Coba kitab orang bacakan kafir kitab dibacakan. Buddha itu, Pak. Kitab Buddha itu bacakan, Pak. Kalian baca aja. Buku pornonya kau bacakan semuanya di depan orang Muslim. Coba baca itu dulu. Oke, kita kembali ke poin tadi ya, teman-teman. Bahwa ar-rasikhuna bil ilmi sebagai sosok yang dianggap mewariskan Al-Quran, yang paling Nah, tahu dari saya pemaknaan Al-Quran menyampaikan dan poinnya. ajaran Al-Quran dengan harus dibawa oleh yang disebut sebagai Al-Ma'sum. Dan dalam keyakinan Syiah ada 12 yang maksum. Dan setiap zaman dipimpin oleh ke-12 orang ini. Dan zaman terakhir dipimpin oleh Imam ke-12. Dan Imam ke-12 keberadaannya telah lahir, tetapi sekarang dia gaib. Maka pertanyaannya, siapa ar-rasikhuna bil ilmi sekarang? Kalau umatnya seperti Neplos, Imam Mahdi itu begitu lahir langsung dibunuh itu. Kalau dia tahu Imam Mahdi. Kalau umatnya seperti Neplos ya. Sama konsep di Salafi, kenapa sekarang tuh khilafah tidak didirikan? Karena umatnya belum benar. Sama itu. Nah, artinya Bang Ali, Imam Mahdi itu dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meneraca kepada umatnya ini. Karena Iya. Sunni-Sunni ini masih berambisi mendirikan khilafah-khilafah mereka masing-masing. Kan begitu. Iya. Mereka kan coba dinasti-dinasti ini, dinasti-dinasti.
BA, kalau Bang BA sudah, Bang BA persilakan Papa Jahat bicara, udah, berarti udah selesai kesimpulan jawaban dari Bang BA, maka kita mau bikin kesimpulannya juga, kita mau punya jawabannya juga. Saya juga tahu dari mana sebenarnya bisa dijawab, tapi kalau mau jujur, nah itu baru kita ungkap setelahnya. Bang Abi. Hah? Bang Abi, saya mau perjelas dulu ya kesimpulan saya ya. Saya bisa lengkapi Kesimpulannya kalau ya. Anda sudah merasa nyerah dengan apa yang tadi Anda jelaskan sudah cukup gitu loh. Saya bisa jelaskan Ya. di mana poin paling terhubung. Jadi membungkam seluruhnya. Makanya kalau dari tadi saya masuk, tidak akan ada pertanyaan seperti ini dari Neflos, tetapi itu salah bagi saya dalam dialektika diskusi. Kenapa? Karena akan tidak terbuka di sini. Karena saya sudah paparkan semua. Nah, saya tunggu ini. Sekarang Neflos bikin pertanyaan, Anda jawab dengan seluas-luasnya yang Anda miliki, yang Anda punya. Begitu juga Papa Jahat. Bombardir semua jawaban Anda yang terlengkap, terbaik. Nanti orang di sini akan melihat. Benar nggak itu? Iya. Benar nggak? Beratus tahun Benar nggak? Sunni Anda Pak Jahat, diam dulu. Saya dari tadi diam. korup yang mungkar. Benar Sunni. nggak jawaban kalian ini berdasar pada hal itu? Karena baru satu contoh tadi, Neflos mengambil dari Yohanes, itu lebih akurat. Bisa juga Anda pakai kok nggak Jadi ada masalah. akurat di mana? Masa menyampaikan kitab orang kafir yang kalian Oke, tuduh palsu? berarti ke depan negeri? sudah di batas kemampuan Anda menjawab punya Neflos. Sakit kalian. Sudah. Terlalu Sudah. biasa ngomong sama orang kafir, terlalu biasa debat sama orang Kristen. Sudah Cuma belum? bisa butuh bantuan kitab orang kafir buat berdalil. Nah, kalau sudah kalau kamu mau dari dalil mana? Saya jelaskan dulu ini tadi Pakai dalil apa? diskusi. Oke. Tukang Kalau masuk kitab. kalau Bang pakai. Ali udah izinkan, berarti ini udah pertanyaan ini kan kita jawab dengan tuntas. Kalau Nah, Bang Ali izinkan. Iya, kita masuk ke topik selanjutnya. Tema tadi kita selesaikan. Nggak usah dibuka berarti Bang Ali. Ya tergantung. Masih Kalau mau kalau mau dibuka yang tadi saya bisa kasih tahu kenapa bisa gaib. Bang Saya bisa Abi kasih tahu. mau buka apa? Abi mau buka apa? Mau Anda nggak? mau buka Abi. Kalau Anda merasa sudah cukup jawaban Anda, kalau Anda merasa cukup sudah ada, saya akan bernarasi. Anda tahan yang diri, udah Anda yang jawab, udah silakan Bang pasti Abi. itu pengikut Dajjal Bernarasi. itu dari kalangan Mau nggak? anak cucu Bani Sufyani. Itu udah Mau jelas. nggak? Anda akui dulu jawaban Anda sudah sempurna untuk Neflos atau belum? Kalau belum silakan ditambah. Iya oke. Jadi kesimpulannya. Karena jangan nyesal setelah habis ini saya melengkapi. Waduh, nyesal gimana? Bang? Gimana mau nyesal dari anak cucu Khawarij kok sesat? Saya sudah mute ini, saya sudah mute nih. Jawaban dari anak-anak orang hasil zina, orang kafir didengar. Ya nggak pantas. Aduh, ini udah nggak sehat ya. Mohon maaf. Turunin dia ya. Bang Zai, silakan. Kalau belum, kalau sudah, saya bikin ininya. Itu dijawab dulu itu kalau Imam Mahdi masih goib, jadi siapa itu yang punya otoritas? Iya, itu dijawab dulu. Kalau sudah sempurna, kasih tahu. Sudah. Gitu loh. Kalau sudah sempurna, kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tunggu saya. Waalaikumsalam. Ini ada yang baru masuk. Segalada minta naik dari tadi. Segalada, silakan. Mau menyampaikan apa? Saya berikan waktu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ya. Suaranya kayak kenal ya. Suara Kiki ya? Mirip. Ini izin Ustadz Ali sekali lagi, mumpung udah datang Kemana mau nih. kabur? Lu mau kemana mau Udah kabur? turun. Bukan Mau- izin minta mau di apa lagi, untuk meminta Abi. dibacakan Yohanes 16 ayat 12 Ustadz Ali untuk saya bukan untuk yang ini lain. Bang Ali nih kalau buka room harus komitmen dong. Kalau Yohanes bahasanya tentang Islam, 16 ayat kenapa 12. bawa tentang kitab orang lain? Yohanes enggak. Ini maksudnya Bang Ali apa intermezzo. ini? Kalau Yohanes, Mengerikan Malah ya. membiarkan Niplos Sama ini Anies Baswedan. ngoceh-ngoceh nggak Mengerikan jelas. sekali ya. Kenapa? Kan itu bukan untuk kalian. Bisa saja OTN yang di bawah yang nonton. Gini, kalau Yohanes itu tanyanya ke Anies Baswedan, bukan ke kita. Iya, coba Ustadz Ali, boleh dibacakan dulu ya, kita bacakan dulu apakah mirip dengan Anies atau enggak ya? Mirip dengan Anies atau enggak? Coba kita bacakan dulu Ustadz Ali. Gini. Tadi kan menarik pernyataan si Zai Khamil bahwa dia telah berinteraksi dengan orang-orang tertentu yang memiliki asas kelayakan untuk mendapatkan keagungan dan kemuliaan bisa bertemu atau berkomunikasi dengan Al-Mahdi. Pertanyaannya siapa orang itu? Itu dulu dijelaskan sama Zai Khamil.
Ini mumpung ada Kiki nih, mungkin Kiki bisa jelasin secara detail Ki, epistemologi gradualitas Ki, manifesto itu Ki. Jangan dilempar Silakan, ke orang Ki. dulu dong. Saya Jangan dilempar ke tadi orang saya dulu. Tadi katanya mau jawab keliling-keliling kok udah. Nggak apa-apa, ini satu frekuensi saya dengan Kiki soalnya. Boleh kan? Nah, tadi bukan. Tadi katanya janji mau jawab setelah keliling-keliling. Nah, jawab dulu dah sebelum dilempar. Oke. Ya boleh. Ya, siapa Ya, yang jadi telah mendapatkan dalam- kesempatan kemuliaan yang agung untuk berinteraksi dan bertemu dengan Al-Mahdi yang gaib itu? Jadi yang mampu memahami agama ini, Bang Ali kan tidak menolak. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang pilihan yang bisa memahami Al-Quran ini atau memahami agama. Nah, begitu juga tentang adanya Imam Mahdi. Nah, yang mampu memahami tentang sosok Imam Mahdi ini hanyalah orang-orang yang punya kemampuan untuk itu. Kalau ditanya siapakah orangnya, nah dalam perspektif Syiah itu ada konsep naibul imamah. Nah, naibul imamah itu sebagai wakil dan imam yang orang yang paling layak, yang paling kompeten untuk berkomunikasi atau bisa memahami tentang Imam Mahdi. Nah, siapa itu orangnya? Nah, Berkomunikasi betul. atau bisa memahami itu dua diksi yang berbeda itu. Iya, bisa berkomunikasi, berinteraksi lah kira-kira. Begitu ya. Melalui perantara roh ya? Atau perantara wahyu? Perantara apa? Perantara roh. Persis kalian Nah, bilang, nanti, persis kan? Ini Neplos ini kalau nggak main framing itu nggak kuat. Orang emang mirip kok, gimana sih? Orang emang mirip. Oten tuh semua bisa loh bicara dengan Roh Kudus sama Yesus melalui perantara Roh Kudus. Bang Ali, Kalian juga kalau bisa giliran bicara dengan Neplos framing, Mahdi. Bang Ali, Perantara apa? Diam. Perantara Tidak apa coba? ada. Woi, jawab. Udah, kita berikan kesempatan. Gimana Ya. Bang Ali? Lanjut. Udah saya mute. Bang Ali berani nggak tegur Neplos itu jangan biasakan begitu Bang Ali? Wahai Neflos, jangan framing BAA, kasihan. Siap, Ustadz Samina wa Ta'na. Siap. Lanjut. Oke, ya makasih Bang Ali. Nah, jadi kalau Bang Ali nanya siapa sosok yang bisa memahami itu, ya dalam keyakinan itu ada namanya Ayatullah Al-Uzmani seperti Imam Ali Khamenei atau marja-marja itu yang mampu memahami itu, yang mampu berkomunikasi atau berinteraksi. Oke, siapa saja mereka? Tadi sudah disebut Khamenei satu. Kalau Al-Haidari masuk nggak? Itu kan bukan rujukan marja saya, tapi kalau dia sudah sampai level marja masuk. Kan hanya orang-orang tertentu. Berarti yang dikatakan sebagai Saya marja. menyebutkan itu saja, Dok. Saya bisa membacakan marja. Iya. Saya bisa membacakan berjibun nama-nama yang disebut marja dalam Syiah. Artinya semua yang mendapat gelar marja berkomunikasi dengan Al-Mahdi. Tapi tetap saja para marja-marja itu fatwanya atau semua pendapatnya tidaklah mutlak benar. Jangan disclaimer dulu. Kita pegang kepada apa yang telah antum nyatakan di awal, bahwa azas kompetensi yang antum angkat tadi sebagai kelayakan kepatutan untuk bisa berkomunikasi dengan Al-Mahdi membuktikan gagalnya premis antum. Ketika para marja saja berbeda fatwanya, hancur antum di situ. Masa para marja yang telah berkomunikasi dengan Mahdi beda-beda jawabannya dari Mahdi? Oh, berarti gini Ustaz Ali. Coba sebutkan tanggung jawab imam menurut Syiah imamnya. Tanggung jawab imam itu apa? Apakah Mahdi memenuhi tanggung jawab itu atau tidak? Saya pastikan nggak bisa jawab ini orang-orang ini. Coba, apa tanggung jawab seorang imam? Sebentar Bang Neflos, biar saya dulu. Oke teman-teman, yang disampaikan oleh BAA tadi itu adalah sebuah konsekuensi yang luar biasa fatal ketika mengatakan para marja adalah sosok yang mendapatkan kepatutan untuk mendapatkan ilham atau berinteraksi atau berkomunikasi dengan Al-Mahdi. Ternyata para marja berbeda-beda fatwanya. Itu gimana menjelaskan bahwa Al-Mahdi telah mengajarkan berbagai macam fatwa yang berbeda atau ilmu yang berbeda kepada para marja?
saya tidak menyebutkan semua marja ya. Nah, Loh, tapi kalau sudah sekarang Loh. di disclaimer lagi. Loh, kan tadi saya hanya membolehkan Bang Ali kan. Kalau misalnya pada level marja itu mau dimasukkan kepada orang yang bisa berinteraksi dengan Mahdi, itu boleh-boleh saja. Tapi dalam keyakinan saya tidak semua marja itu punya level naibul imamah di situ, Bang Ali. Sekarang marja antum dapat level Nah, naibul imamah. Jadi tugas saya, Bang Ali, Enggak, jangan dulu. Marja antum Khomeini itu dapat. Jangan dulu gimana, Bang Ali? Jangan lari dulu, jangan lari dulu. Bang Ali kan hanya mengejar sosok kan. Tadi saya sudah menyebutkan salah satunya. Loh, sekarang apa lagi, Bang Ali? Kan sudah berarti tugas saya sudah selesai di situ. Iya. Kan Bang Ali itu memburu hanya soal nama kan, siapa kan? Iya, Bang sekarang Jai, antum Iya dong. sekarang antum sudah menyatakan dengan terang benderang kepada kami pendengar di sini bahwa dalam perspektif ilmu antum, naibul imamah itu adalah para marja yang hidup hari ini yang menjadi rujukan fatwa untuk orang Syiah di seluruh dunia. Dan marja bukan satu orang. Marja antum mungkin saja berbeda sama si Kiki nih marjanya. Nanti Kiki juga bisa berkata marja saya dong yang naibul imamah. Itu gimana konsekuensi sama logisnya? ya, Ricky, sama. Oh, marja kalian sama? Sama. Oh, sama. Sama. Terus kalau marja yang lain gimana? Ya, sama-sama. Marja yang lain menyatakan dirinya naibul imamah gimana? Nanya ke yang lain dong. Kan nanya ke saya. Bang Jai, Oke, tadi lanjutlah. saya minta bantu. Iya, Bang Jai intinya tadi saya minta bantu Kiki. Mungkin sebentar, Bang Jai sudah bisa sebentar minta dulu. bantu saya. Oke, penutup ya. Sebelum nanti dilanjutkan oleh Bro Kiki dan Bang Abi Abdurrahman, begini pertanyaan saya, Pak BAA. Apa tanggung jawab seorang imam Neflos. menurut pandangan Syiah Imamiyah? Ya. Mau kemana Neflos? Dan apakah Kok penutup? Mahdi itu sudah memenuhi tanggung jawab itu atau belum? Silakan. Kenapa Neplos? Ulang. Apa tanggung jawab Pertanyaannya seorang agak- imam? Apa tanggung jawab seorang imam? Seorang Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi bukan siapa? seorang Imam seorang Mahdi. imam lah, imam. Imam Mahdi atau Imam Mahdi? Ya harus jelas tuh. Dan anggap imam yang maksum. Oh, ya tugas Imam Mahdi kan memberikan petunjuk, mengarahkan orang pada kebaikan, menegakkan keadilan, Astaga, sudah. seadil-adilnya itu kan. Udah. Loh, Oke. maunya Neplos gimana? Maunya Neplos gimana? Maunya Neplos? Mau saya, kamu ganti aja sama yang lain. Itu mau saya. Kacau. Iya, itu mau saya. Udah, kamu ganti yang lain aja. Boleh ngomong nggak? Saya bisa Oke, 1 menit, lanjut. brother Ali, saya bisa 1 Oke. menit. Oke, silakan nggak? dia Neflos setelah itu. lagi habis nanya. Masa yang jawab sih ya? Brother, saya baru di sini sudah Iya, lama. tenang. Masing-masing dapat Tidak- kesempatan. Tidak cerita. Saya minta 1 menit izin dari host ya. Silakan 1 menit Zia. Setelah itu Kiki jawab. Jazakallah khair, brother. Brother Neflus bertanya, apa responsibility untuk imam di dalam fiqh atau imamiyah atau jafiyah isna ashriyah? Saya ulang lagi. Apa responsibility untuk imam di dalam Syiah isna ashriyah imamiyah? Dan apakah Imam Aj atau Mehdi di dalam konsep isna ashriyah imamiyah sudah berhasil responsibility itu waktu ini hidup dan tidak gaib? Brother, bisa jelas ya saya atau tidak, Brother Ali? Coba diulang kalimatnya Brother Zia. Imam Mehdi, apa responsibility untuk imam di dalam Isna Ashriyah Imamiyah? Yang kedua, Imam Mahdi yang konsep di dalam Syiah Isna Ashriyah Imamiyah sudah berhasil untuk responsibility imam waktu tidak gaib. Jadi maksud Zia Ki, dalam fikih imamiyah itu kan ada tanggung jawab imam tertulis itu apa saja tugasnya. Apakah dia sudah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya itu sebelum dia gaib? Silakan dijawab. Dia sampai hari ini telah menjalankan tugasnya. Karena tugas utama dari Besarin suara lu kok adalah- jadi minder gitu sih suaranya. Masa pelan sih? Bentar, gue ganti device, ganti headset.
Besarin aja suaranya lebih tinggi gitu. Gede nggak suaranya? Oke, lebih besar ya suaranya. Lanjut. Mudah-mudahan kedengaran kalau. Nah, ini mantap deh, ini mantap. Jadi tugas utama dari seorang imam adalah menjaga Al-Quran. Terus sudah terjaga nggak Al-Quran sampai hari ini? Terjaga, nggak pernah berubah buktinya sampai hari ini. Karena siapapun yang merasa Al-Quran ini bisa dirubah, dia telah keluar dari Islam, kan gitu. Loh, Faktanya. berarti siapa itu Ruqayyah itu keluar dari Islam dong? Jangan bawa orang lain dalam diskusi kita. Oke, enggak, tanya aja kan tadi malam dia berkoar-koar Al-Quran sudah berubah kata dia. Kan gue nggak tahu dia ngomongnya gimana, konteksnya apa, gitu. Iya. Jangan lompat. Enggak, saya ingin memastikan pernyataan Kiki, siapapun yang menganggap Al-Quran telah berubah, telah keluar dari Islam. Fix ya, berarti Kiki mengakui akidah yang mengatakan tahrif Al-Quran adalah akidah yang mukafirah atau murtad dari Islam. Tapi setelah itu Kiki tadi malam bahas bahwa dihaluskanlah pakai kata mushaf walaupun kita menganggapnya demikian. Jadi gitu. Bedakan mushaf Quran bukan Quran. Ya, dihaluskanlah pakai kata mushaf supaya meskipun kita menganggapnya demikian, dihaluskanlah pakai kata mushaf saja. Begini, mushaf Quran itu kan terdiri dari dua kata. Gue bilang Quran tidak mungkin ada tarif. Sedangkan mushaf Quran itu kan pencatatan orang-orang. Iya, tadi malam kan aku nonton dengan Beb Acim, dengan teman-teman yang banyak. Kita kan lihat di bawah lagi ngobrol santai gitu kan, tidak ada orang Sunni. Jadi ngomongnya ya tulisnya aja mushaf, meskipun pemahaman kita ya begitu deh. Oh, berarti kalau mushaf Al-Quran yang digunakan umat Islam hari ini itu rentan ada perubahan, Ki? Bisa nggak salah cetak? Boleh aja. Oke. Bisa nggak percetakannya ngawur atau tintanya bermasalah? Bisa. Jangankan itu, bisa dibakar, bisa tenggelam, bisa kalau mushaf benar, tapi yang dimaksud dengan Al-Quran adalah susunan firman Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Apakah itu ada perubahan yang dibaca atau dihafal atau diamalkan oleh orang Islam hari ini? Sampai hari ini tidak berubah. Berarti imam bekerja dengan secara sempurna. Lanjut. Oh, berarti kami telah menjaganya. Itu termasuk salah satunya itu ya, Mahdi ya. Bahwa Allah yang menjaga Quran, termasuk Mahdi di dalamnya berarti ya. Terus baru tahu sekarang ya? Oh, kami itu Tuhan juga. Mahdi Tuhan berarti. Baru tahulah kalau Mahdi Tuhan juga masuk dalam kategori kami. Walah. Oke, siap gas. Lu baru tahu ya? Nanti belajar lagi. Tahulah. Tuhan ternyata Ustaz Ali salah kita. Udah salah kita, akui kesalahan kita Ustaz Ali. Iya. Karena Soalnya saya mau tambah satu Al-Hijr. media itu, brother Kiki di sini orang Nuseri atau Isna Syria Imamiyah, brother? Nuseri Syia atau Imamiyah Syia, brother? Imamiyah. Mau nambah pertanyaan. Bukan Nuseri ya? Bukan. Tadi sudah menjawab belum? Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang Ya menurunkan Allah, Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kami itu termasuk Mahdi. Sama berarti kedudukannya luar biasa. Luar biasa, takbir, luar biasa. Sini suka ngobrol ayat ini, nggak tahu apa maknanya itu diupal-upal terus ayatnya. Neflas ganti nama jadi Zia ya? Karena gue lagi tanya Zia, kok yang jawab Neflas? Ada, kamu belum menjawab, kamu Sama-sama belum bertanya, kamu sebenarnya bro baru Kiki bicara. sama-sama loh, nama kami Z loh sebenarnya. Z loh, sama-sama Z. Serius bro. Benar lah, gue lebih kenal Neflas daripada Neflas sendiri, tenang aja. Oke, lanjut, Ki. Iya, gue bertanya ke Zia, apakah yang ditanyakan sama Zia sudah cukup menjawab sehingga harus mengajukan pertanyaan kembali? Jawab aja dulu, apakah tugas-tugas keimaman yang wajib diselesaikan oleh seorang imam itu sudah selesai dilaksanakan? Ya. Belum selesai, tapi sejauh fakta yang ada telah sempurna dikerjakan. Penjagaan atas Al-Quran sampai hari ini Quran tidak berubah. Oke, terus? Ya, terus apa yang lebih tinggi dari Quran? Ada. Ya, cuma itu saja tugasnya. Cuma menjaga kemurnian Nggak Al-Quran.
Al-Quran tidak boleh dibilang cuma. Semua tentang sistem nilai sebagai umat Islam ada dalam Quran. Quran nggak boleh dibilang cuma. Merendahkan itu. Bukan. Tugas Al-Mahdi itu apa saja? Itu dulu diuraikan. Menjaga Quran. Itu saja. Memastikan Al-Quran tidak berubah sampai akhir zaman. Udah? Silakan Zia. Silakan Zia merespon. Brother Zia, jawabannya sudah dengar ya tadi kata dari Kiki? Oke, Mualim, saya terjemahkan ke Mualim Zia ya. Jadi jawaban Bro Kiki adalah tugasnya menjaga Al-Quran. Tugasnya menjaga Al-Quran. Dan tadi Kiki membenarkan menurut surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaga, memeliharanya, termasuk Mahdi di situ. Termasuk Mahdi yang turut serta memeliharanya. Tunggu, Jadi pertanyaan itu tadi tugasnya. sebelum dilanjutkan, kenapa Kiki nggak pede naik dengan akun sebenarnya dia ke sini? Ada apa? Berapa? Perlu ditanyakan memang. Berjen lo orang aja pada. Kenapa nggak pede pakai akun lu ke sini? Harus pakai akun pengikutnya nol, mengikuti nol nih. Kebenaran itu Kok insecure banget sih? berasingan. Brother Kiki, apa kamu cerita untuk responsibility untuk imam yang 12 imam khusus saya cerita, Brother Kiki? Iya. Apakah kamu tidak kasih bukti, brother? Bukti di mana, bro? Gue jelaskan fakta. Ini Bro Zia perlu belajar beli keluar kuping. Bahwa Brother Ali, silakan coba, brother, tolong saya untuk ambil orang Syiah yang ada faham untuk buku sendiri, bro. Ini Kiki Itu adalah pintu keluar Doraemon disebabkan adalah gara-gara Ya itulah bukan begini ya. Kalau agama ini dibangun dengan pikiran. Nah itu mereka bang, itu mereka bang. Jadi kita tadi mengikuti itu sehingga bang Neflos itu mengikutinya berdasarkan logika yang dibangun, begitu loh. Tapi kalau tadi kita mau jujurkan semua, Jadi ya kita bisa langsung baca satu hadis saja, maka kita tahu kenapa harus goib di kalangan Syiah. Kalau kita kasih baca satu hadis saja, langsung selesai. Langsung kita, itu sudah tidak ada pembahasan lagi. Karena itu lebih menjawab, maka harus goib. Karena ada satu Kenapa hadis. harus goib? Kenapa harus goib? Saya yang jawab. Siap. Boleh, Mabim. Oke, Saya yang siap, jawab. Kak. Buka Yohanes 16:12 sekarang. Yohanes 16 ayat 12 buka. Agar begini nih bro, biar gak lari-lari, jangan dilarikan ke sana. Kita fokus di situ aja dulu. Oke, Jadi ketemu. Oke, jadi begini ya, Bang Ali, saya izin turun dulu sekali ya. baik. Bang Ali, Sebelum saya izin turun dulu. sebelum turun berikan dulu closing statement terkait topik Al-Mahdi karena saya mau ganti ke topik Mushaf Al-Quran sekarang. Ada Kiki di sini, mau saya kejar dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi begini ya. Jadi pembahasan Imam Mahdi ini sebenarnya dua pihak sepakat. Namanya Al-Mahdi. Tapi itu hanya lakop saja, yang nama sebenarnya masing-masing sudah tahu siapa nama